Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang memakai pengaman untuk hidup yang panjang. Long life my helmet, long life my helmet. Saudara-saudari yang terkasih, helm ini diberikan kepada saya oleh seorang Romo senior, Romo James Pilin, orang Amerika asal Texas yang jadi dosen di Sanata Dharma. Dan beliau kemudian pindah ke Kongo pada waktu itu untuk membuka universitas. Dan kemudian satu motor Binter Mercy dan sekaligus helmnya ini diberikan kepada saya. Helm yang sungguh keras, awet, dan tahan banting. Kalau saya jungkel jatuh dengan motor pakai ini, kepala aman. Walaupun lutut mungkin babak belur, tetapi kepala aman. Itulah fungsi pengaman. Itulah keyakinan kita kalau memakai pengaman dengan helm yang kuat, yang tidak asal legalitas, formalitas, yang kalau jatuh atau dipukul hancur, tetapi ini bahkan ditandem pakai palu pun tidak akan pecah karena helm yang sungguh kuat. Ini menjadikan helm bagi saya pelindung yang sungguh-sungguh kuat. Saudara-saudari yang terkasih, pelindung ini kadang-kadang kita miliki juga dalam hal bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan. Pelindung ini juga kita selalu rasakan ketika kita diselamatkan dalam setiap bahaya. Ketika kita mencoba melewati air yang sungguh banjir atau menghanyutkan, kita tidak dihanyutkan. Api yang membakar, menghanguskan, kita tidak dihanguskan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang Yesus yang tidak tersentuh oleh orang-orang yang sangat membencinya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem pada waktu itu hari raya Pondok Daun, saudara-saudaranya sudah masuk duluan. Itu hari raya besar di mana mereka pesta karena panen raya, dan kemudian Yesus pun menyusul mereka. Tetapi dia tidak menyusul dengan sembunyi-sembunyi, dan dia tidak bisa menyembunyikan diri karena banyak orang dan sudah pada tahu. Lalu dia bertukar jawab mengajar di bait Allah. Orang-orang yang melihat dia kemudian bertanya-tanya, bukankah ini orang-orang yang dianggap menyesatkan? Mengapa dia dengan leluasa mengajar di situ? Bukankah dia ini orang yang menghujat Allah, yang mengaku anak Allah, yang akan merobohkan bait Allah dan membangun dalam 3 hari? Mengapa dia sudah leluasa mengajar tanpa ditangkap? Apakah pemimpin-pemimpin kita juga sudah tersesatkan oleh ajarannya? Lalu banyak orang mulai membenci Yesus. Mereka mau menangkap Yesus, tetapi Yesus lalu dari mereka. Waktunya belum tiba. Perlindungan Tuhan sendiri senantiasa membuat orang menjadi aman dan nyaman, tidak tersentuh. Perlindungan, padahal banyak orang bisa menangkap karena mereka sudah tidak suka dengan Yesus, tetapi waktunya belum tiba. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai banyak pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat bapak saya ketika waktu gempa tahun 2005 atau berapa itu gempa di Jogja, di mana banyak korban, rumah-rumah jatuh, orang-orang meninggal. Waktu itu ada tsunami dan kemudian ada gempa yang membuat tsunami, tetapi gempa itu justru dahsyat sehingga semua atau banyak orang menjadi korban di Jogja. Bapak saya termasuk, atau rumah saya walaupun tidak banyak jadi korban, tetapi dapurnya paling enggak juga roboh.
Lalu kemudian ketika saya pulang menengok Bapak pada tidur di tenda di depan rumah takut gempa susulan. Tetapi itu sudah sekitar 1 minggu gempa. Karena waktu itu saya belum pulang dari belajar di Manila. Kemudian begitu pulang, saya langsung pulang ke Jogja untuk menengok Bapak Ibu. Dan mereka masih tidur di tenda. Lalu begitu saya pulang, mereka menyiapkan kamar di dalam rumah. Dan mereka dengan saya berani tidur di dalam rumah. Walaupun ada bahaya gempa susulan. Tetapi puji Tuhan tidak ada. Dan pada saat saya di rumah, ada beberapa kelompok karismatik atau persekutuan doa dari paroki Pugeran yang kemudian atau malah dekenat waktu itu ke Vikepan Jogja menengok bapak saya karena bapak saya juga anggota dari persekutuan doa itu. Lalu kemudian bapak saya bersaksi di depan banyak orang. Saya kalau mungkin tidak ditolong Tuhan, saya sudah meninggal. Karena di atas rumah itu, rumah kami itu pakai kayu-kayu. Jadi kayu itu menjadi menjadi tiang pancang untuk genting-genting atapnya. Bukan baja ringan, bukan yang lain-lain, tetapi kayu utuh, balok-balok begitu. Dan ada balok besar yang namanya blandar. Ketika gempa terjadi, Bapak langsung loncat. Begitu Bapak loncat, ceritanya Bapak saya ini karena saya tidak lihat. Begitu Bapak loncat, langsung jatuh kayu blandar itu yang kalau menjatuhi orang atau Bapak saya sudah dikatakan pasti luka parah. Karena itu berat sekali kayunya, dari kayu nangka tua. Dan itu kemudian bagi Bapak saya mengatakan, puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya. Maka saya kalau terlambat 1 detik, 2 detik saja, sudah langsung habis saya, tewas, katanya Bapak saya. Saya hanya tertawa, tetapi juga bersyukur, bahkan bercanda kadang-kadang. Saya mengatakan, ya kebetulan Pak, supaya tidak terlalu serius ceritanya menjadi sedih mendayu-dayu. Tetapi ternyata setelah itu, salah satu bapak itu yang mengunjungi, ketemu Romo Murti dan mengatakan Romo Teguh itu ateis. Karena bapaknya cerita Tuhan menolong tetapi disauri atau dijawab kebetulan. Tetapi saya sebetulnya hanya nyeletuk saja. Tetapi intinya adalah bagi bapak saya, peristiwa itu adalah peristiwa perlindungan. Maka seperti Yesus tadi, mereka sudah siap membunuh Yesus. Banyak orang dan sudah terkepung di bait Allah. Tetapi Yesus lalu dari antara mereka karena waktunya belum tiba. Kita banyak pengalaman juga, saya rasa seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita temukan waktu-waktu seperti bapak saya itu, waktu-waktu di mana Tuhan berkarya, waktu-waktu di mana Tuhan melindungi, seperti kita kalau berkendara dengan naik helm ini, sehingga kita merasa aman dalam lindungan Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan, Engkaulah gunung batuku, tempat bernaung dan perlindunganku. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.